Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmawati dari Offering D23 NIM 210422621212. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukuman yang pantas bagi koruptor dalam pandangan Islam. Korupsi di negeri ini diibaratkan sejarah yang bahkan diibaratkan turun-temurun. Korupsi merupakan penyakit yang sangat berat, bahkan sulit untuk diberantas oleh pejabat negara serta lembaga kehakiman pun tidak mampu mengatasi permasalahan korupsi ini, termasuk lembaga KPK yang sudah sangat kewalahan dengan semakin maraknya kasus korupsi di negeri ini. Agama Islam sendiri membagi istilah korupsi dalam beberapa dimensi, yakni yang pertama, suap atau risiwah. Dalam pandangan hukum Islam merupakan perbuatan yang tercela dan juga merupakan dosa besar serta Allah sangat melaknatnya. Yang kedua ada saraka atau pencurian. Dilihat dari etimologinya memiliki arti melakukan sebuah tindakan pada orang lain dengan cara sembunyi. Namun menurut Abdul Qadir Awadah, pencurian diartikan sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi dalam arti tidak diketahui pemiliknya. Yang ketiga yaitu penipuan atau al-ghasisi. Secara tegas berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang melakukan penipuan. Terlebih penipuan itu dilakukan oleh seorang pemimpin yang mempecundangi rakyatnya. Dari Abu Ya'la Ma'qal Ibnu Yasar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba yang dianugerahi Allah jabatan kepemimpinan, lalu dia menipu rakyatnya, maka Allah mengharamkannya masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir yaitu khianat atau pengkhianatan. Bahasa agama tentang korupsi yang sebenarnya adalah khianat atau pengkhianatan. Khianat berkecenderungan mengabaikan, menyalahgunakan, dan penyelewengan terhadap tugas, wewenang, dan kepercayaan yang amanahkan kepada dirinya. Dalam hukum Islam disyariatkan Allah SWT demi kemaslahatan manusia, dan di antara kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam syariat hukum tersebut adalah harta yang terpelihara dari pemindahan hak milik yang tidak menurut dengan prosedur hukum dan juga dari pemanfaatannya yang tidak sejalan dengan kehendak Allah SWT. Jadi karena itulah larangan merampas, mencuri, mencopet, dan lainnya menjadi pemeliharaan keamanan harta dari kepemilikan yang tidak sah. Ulama fikih juga sepaham dan berkata jika perbuatan korupsi merupakan haram dan juga terlarang, sebab hal tersebut bertentangan dengan maqasid asy-syariah. Hukum dari penggunaan hasil korupsi. Menggunakan harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi sama saja dengan hasil rampasan, hasil judi, hasil curian, dan hasil haram lainnya. Ulama fikih dalam urusan ini sepakat jika menggunakan harta yang didapat dengan cara terlarang, maka hukumnya adalah haram karena prinsip harta tersebut bukan menjadi milik yang sah, namun milik orang lain yang didapat dengan cara terlarang. Dasar yang menjadi penguat pendapat ulama fikih ini diantaranya adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan hartamu itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Namun, menurut undang-undang di Indonesia bahwa hukuman bagi koruptor maksimal yaitu dipenjara seumur hidup, dipenjara 20 tahun, dan paling ringan penjara 1 tahun. Adapun korupsi atau hukuman selainnya disesuaikan dengan tingkat besaran korupsi yang seseorang lakukan, baik lamanya di penjara maupun besaran denda yang harus dibayarkan. Adapun dalil Quran tentang korupsi dalam Islam yang pertama ada surat An-Nisa. Allah SWT berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan pernikahan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Yang kedua yaitu surat Al-Maidah ayat 42. Allah berfirman, mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Menurut Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib, makna sud adalah suap. Yang terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Selain itu terdapat dalil hadis tentang korupsi dalam Islam. Menurut pendapat sahabat dan tabi'in mengenai korupsi. Yang pertama menurut Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, suap itu adalah apabila seorang memiliki keperluan pada yang lain dan memberinya hadiah, dan hadiah itu diterima. Yang kedua menurut Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz berkata, hadiah pada zaman Nabi adalah hadiah, namun pada zaman sekarang itu adalah suap.
Akibat jika menggunakan uang haram, yang pertama tidak diterima doanya, yang kedua hartanya tidak akan menjadi berkah, yang terakhir masyarakat juga akan terkena dampak musibah seperti firman Allah surat Al-Anfal ayat 25. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Bahaya melakukan hulul atau korupsi. Allah sendiri tidak melarang sesuatu hal, namun di balik itu terkandung hal buruk serta mudarat atau bahaya bagi pelakunya. Begitu juga halnya dengan korupsi atau gulul yang juga tidak luput dari keburukan dan juga mudaratan, di antaranya adalah yang pertama pelaku gulul akan dibelenggu, yang kedua korupsi penyebab kehinaan dan siksa api neraka, yang ketiga mati saat korupsi akan terhalang masuk surga, yang keempat Allah tidak menerima sedekah korupsi, yang terakhir hasil korupsi adalah haram. Sekian yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.